terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah yang Maha Kuasa. Oke, Ibu minta ketua kelas yang untuk memimpin doa. Oke Ibu, teman-teman sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu Guru akan absen ya. Ya Ibu. Oke. Di sini ada yang tahu siapa yang udah masuk? Ada. Siapa? Anggun. Anggun, Ibu. Ada lagi selain Anggun? Tidak ada. Feby. Oh, Feby. Nah, kalau Anggun kenapa? Sakit. Sakit. Kalau Feby? Nyokolan. Ya Allah. Oke, kita doakan teman kita yang sakit semoga akan sembuh ya, sehingga bisa bersama kita lagi untuk belajar bersama. Nah, selain dua orang itu tidak ada lagi kan, semuanya masuk kan? Masuk. Oke, baik. Nah, anak-anak, Ibu Guru tanya nih, di pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Bangun data. Betul. Nah, pengumpulan data di mana di situ kita mengumpulkan data dari berbagai macam makanan, minuman, hobi, dan lain sebagainya. Iya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama agar jiwa nasionalisme kita tetap terjaga. Jadi mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, semua anak-anak silahkan untuk berdiri ya. Berdiri ya. Ibu mau Oke, semuanya ada berdiri? Sudah. Kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk semuanya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengumpulan data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang piktogram. Nah, ada yang pernah dengar kata piktogram sebelumnya? Diagram gambar Ibu. Nah, betul sekali. Piktogram itu merupakan diagram gambar. Nah, kalian kan sebelumnya sudah belajar tentang pengumpulan data. Nah, dari data yang kalian kumpulkan tersebut, nanti bisa kalian olah atau komunikasikan dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada anak-anak melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Ice breakingnya
artinya ada 8 siswa yang suka apel. Sebelum membaca piktogram, kita harus tahu dulu arti satu gambar mewakili berapa data. Setelah itu, tinggal dihitung deh. Kalau kamu ingin membuat piktogram sendiri, caranya gampang loh. Pertama, pilih topiknya, lalu kumpulkan datanya, misalnya hasil survei di kelas. Setelah itu, pilih gambar, tentukan berapa nilai satu gambar, dan mulai menggambar sesuai datanya. Terakhir, tambahkan keterangan dan judul biar lebih jelas. Kesimpulannya, piktogram adalah cara menyenangkan untuk melihat data. Kita jadi bisa tahu banyak hal hanya dengan melihat gambar. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye. Oke, nah dari video yang telah anak-anak saksikan tadi, dapat kita ketahui bahwa piktogram itu merupakan siapa yang bisa? Penyajian data dalam bentuk gambar. Nah, betul sekali tadinya. Nah, di sini ibu guru ada 2 buah data. Nah, manakah penyajian data yang lebih menarik menurut anak-anak yang sebelah mana? Yang sebelah kiri. Oke, baik, betul sekali. Itu merupakan bentuk penyajian data dalam bentuk apa? Kan tadi ibu tanya mana yang lebih menarik. Kenapa kalian jawab yang di sebelah kanan itu lebih menarik? Karena ada gambarnya. Nah, karena ada gambarnya. Nah, selanjutnya di sini ibu ada materi. Kita ulas kembali ya agar anak-anak lebih memahami apa sih itu piktogram. Nah, piktogram adalah gambar atau simbol yang digunakan untuk mewakili data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Misalnya kita ada mengambil data tentang sampel buah-buahan. Di situ ada apel. Berapa jumlah apelnya? 6. Berarti jumlah apel itu diwakili oleh 6 gambar apel. Begitupun yang jeruk. Di sini kelebihan dari piktogram lebih mudah dipahami karena berbentuk gambar, cocok untuk data dalam jumlah yang kecil, membantu anak-anak memahami data dengan lebih cepat. Nah, di sini ada yang mau membantu ibu untuk membacakan yang di depan. Oke, silakan Alia Putri. Selama seminggu terakhir tercatat sejumlah peminjaman buku di perpustakaan sekolah. Pada hari Senin, 20 buku fiksi dan 15 buku non-fiksi dipinjam. Selasa, jumlah peminjaman meningkat menjadi 25 buku fiksi dan 15 buku non-fiksi. Rabu, minat membaca sedikit menurun dengan 15 buku fiksi dan 10 buku non-fiksi yang dipinjam. Kamis terjadi peningkatan kembali dengan 20 buku fiksi dan 25 buku non-fiksi dipinjam. Jumlah peminjaman pada Jumat mencapai puncaknya, yaitu 30 buku fiksi dan 25 buku non-fiksi. Dan hari Sabtu peminjaman menurun menjadi 15 buku fiksi dan 10 buku non-fiksi. Minat membaca siswa cukup tinggi selama minggu ini. Oke, baik, terima kasih Alia Putri sudah membantu ibu. Nah, di sini ibu ada media, di mana namanya papan piktogram peminjaman buku. Di depan ini merupakan soal untuk kita latihan bersama-sama. Nah, medianya adalah menggunakan papan piktogram ini. Di situ kan sudah dijelaskan peminjaman buku selama 1 minggu. Di sini ada keterangan hari, yaitu Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, mari kita selesaikan dari hari
berapa. Terus kita taruhkan di kolom yang bagian jumlah. Nah, di sini Ibu ada 2 jenis gambar buku. Yang pertama itu ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna orange. Nah, di sini ada keterangan di samping tabel dari piktogram peminjaman buku, di mana buku yang merah itu mewakili 5 jumlah buku yang dipinjam dan buku yang berwarna oranye untuk 10 buku yang dipinjam. Nah, di sini mari kita selesaikan. Di hari Senin ada 35 buku. Kita menggunakan 3 buah buku berwarna orange untuk mewakili 30 buku dan 1 buku untuk mewakili 5 buku. Jadi totalnya 35 buku. Untuk hari Selasa di sini ada 4 gambar buku warna orange. 1 buku mewakili 10, berarti totalnya ada 40 buku. Nah, di sini ada hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Siapa mau coba yang selesai? Saya juga. Oke, silakan untuk hari Rabu. Maulida, silakan maju. Nah, di sini ada benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Maulida. Oke, Tania, silakan untuk hari Kamis. Nah, di sini ada 45 buku totalnya. Jadi kita menggunakan gambar yang mana? Kuning, yang oranye. Tania lagi sakit ya? Iya, Ibu. Ya, cepat sembuh ya. Ibu juga ada pelakar dikit. Cuaca lagi buruk. Oke, terima kasih Tania. Sama Ibu. Selanjutnya hari Jumat. Aulia Putri, silakan maju. Di sini hari Jumat, wah banyak sekali 55 buku. Berapa gambar yang mewakili dan gambar apa? Untuk yang hari Sabtu siapa? Oke, kita jawab bersama. Aku, Ibu mau. Orang mau. Oke. Habis nanti ya. 4 Yeay. Oke, tepuk tangan untuk Ciro. Silakan Laura. Untuk yang hari Sabtu. Di sini ada 20. Di sini ada 25 buku. Jadi kita pakai buku yang warna apa aja? 20. Oke, tangan buat Laura dan semuanya. Oke, anak-anak, kalian tadi sudah berlatih bersama untuk menyelesaikan soal latihan edukasi dengan cara bersama-sama. Nah, kali ini Ibu akan memberikan kalian LKPD secara berkelompok. Nah, di mana satu kelompok itu terdiri dari 3 atau 2 orang. Menjadi 3 kelompok ya. Nah, di sini ada kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan yang di belakang kelompok 3 ya. Coba Ibu lihat. Perhatiannya anak-anak, di sini ada LKPD matematika. Nah, kalian tulis kelompok serta anggotanya siapa aja. Selanjutnya
Di sini tertera ada nama topping. Di mana tugas kalian, satu perwakilan masing-masing kelompok itu maju untuk mengambil. Di sini ibu sudah sediakan berbagai macam topping sebelah. Nah, nanti kalian bisa tempelkan di bagian jumlahnya. Di halaman selanjutnya ada pertanyaan. Nah, kalian jawab sesuai pertanyaan yang diberikan. Bagaimana anak-anak sudah paham terkait LKPD-nya? Oke, selamat mengerjakan. Oke, silakan kelompok 1 maju untuk mengambil topping sebelah prasmanan yang Aku suka beli sebelah. Semuanya lah. Banyak. Ya banyak sosis, bakso. ada sayur juga, ada dumpling. Siapa suka dumpling? Saya dumpling isi keju. Mantap itu. Oke, udah deh Ibu. Oke, silakan. Kelompok 2 siapa perwakilannya? Saya. Sayur harus makan sayur. Yo, harus makan sayur biar Sehat. 6. Dan juga mau banyak-banyak. Wih, ini juga video. Udah cara kita menempel ini video juga. Kok ini udah? Oke, kelompok 3. Kelompok 2. Ini nulis A. Oke. Oke, nah setiap kelompok sudah mengambil kan, silakan dikerjakan sesuai petunjuk yang tertera di LKPD-nya. Aku suka banyak sayur. Kamu suka nggak? Suka, tapi nggak suka pakcoy. Ih, pakcoy enak. Kenapa suka? Sudah. Mana cara buatnya? Yang nggak kebagian lem bisa pakai double tip ya, anak-anak. Ibu, ini satu gambar mewakili 5 banyaknya topping. Iya. Berarti yang satu ini. Ya, kalian tidak suka kerupuk. Ada yang suka, ada yang begitu ibu. dia buat sebelah Satu gambar mewakili. Iya. Gimana kita Berarti Banyak ya. Bu, iya. Mau nanya ini ditulis ini ya? Iya. Ini. Itu pertanyaannya udah pertanyaannya apa? Berapa banyak gambar yang kalian ambil? Nah, kamu ambil Dua gambar. berarti 25, 45, 85 tambah setiap turun IPA tambah 100. Banyaknya? Biasanya sih. wah, kalau 15 mana tuh bisa? Ibu bertanya ini yang nomor 1 ini kan dia bilang berapa banyak gambar. Jadi kita bilang ada dua ya? Kalian ambil berapa? Dua. Berarti dua. Oke, ada gambarnya. Ya, bukan jumlah. Pinter. Terima kasih Bu. Topping apa? Dan jumlahnya bisa dibaca. Oke anak-anak, semua kelompok apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya kalian akan melakukan presentasi terhadap hasil kerja yang telah kalian kerjakan. Kita mulai dari kelompok 1, silakan kawan-kawan maju ke depan. Tepuk tangannya dulu. Oke Bu, jadi tadi Laura sudah ambil topping sebelah yang
Laura ambil ada dua gambar sosis, ada 2 gambar bakso, 1 gambar kerupuk, 4 gambar sayur, 4 gambar dumpling, dan 3 gambar jamur enoki, yang mana 1 gambar mewakili 5 banyak topping. Kemudian untuk pertanyaannya, berapa banyak gambar sosis yang kalian ambil? Laura ambil 2. Topping manakah yang jumlahnya paling sedikit? Kerupuk 1. Kemudian selisih topping sayur dengan jamur enoki adalah sayur ada 20 karena satunya mewakili 5, enoki 15, jadi selisihnya adalah 5. Kemudian selanjutnya, jika satu gambar setiap topping mewakili 5 buah, maka jumlah topping kerupuk ditambah dengan topping bakso adalah topping kerupuk adalah 5, bakso 10, jadinya 15. Berapakah total semua topping yang telah kelompok kalian ambil? Setelah kami totali jadinya ada 80 topping. Topping manakah yang jumlahnya paling banyak? Karena di sini ada 2 topping yang sama jumlahnya dan ini paling banyak, maka jawabannya adalah sayur dan dumpling. Kemudian topping apa yang jumlahnya paling sedikit? Yaitu kerupuk. Kesimpulannya adalah topping yang paling banyak saya ambil yaitu sayur dan dumpling, dan yang paling sedikit yaitu kerupuk. Oke, baik, terima kasih Laura. Tekan dulu sama Oke, selanjutnya kelompok 2, perwakilan siapa? Halo semuanya. Halo. Saya perwakilan kelompok 2. Di sini kita mengambil sosis sebanyak 5 sosis, tapi nggak dilihat karena malu. Oh iya, kekurangan kita itu bahwa ini. Terus kalau bakso ada 4, kerupuk tidak ada karena kata tadinya tidak suka kerupuk, sayur 3, dumpling 5, dan jamur enoki 3. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak gambar sosis yang kalian ambil? Banyaknya yaitu 25. Topping manakah yang jumlahnya paling sedikit? Kerupuk karena nggak diambil sama Tania. Selisih selisih topping sayur dan jamur enoki tidak ada selisih karena jumlah jamur dan sayur sama. Jika satu gambar setiap topping mewakili 5 buah, maka jumlah topping kerupuk ditambah dengan topping bakso adalah jumlahnya yaitu 10 karena kita tidak mengambil kerupuk. Berapakah total semua topping yang telah kelompok kalian ambil? Totalnya yaitu 100. Wow. Topping manakah yang jumlahnya paling banyak diambil? Yang paling banyak yaitu sosis sama dumpling. Topping apa yang jumlahnya paling sedikit? Kerupuk. Buatlah kesimpulan dari fotografi yang telah kalian buat. Kesimpulannya yaitu yang paling banyak topping sosis dan seblak, dan yang paling sedikit topping kerupuk. Terima kasih. Oke, Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 yang maju. Baik, di sini saya dari kelompok 3 kita mengambil 10 sosis, 10 bakso, 5 kerupuk, 5 sayur, 10 dumpling, sama 10 jamur enoki. Terus pertanyaannya, berapa banyak gambar sosis yang kalian ambil? Ada 2 gambar. Terus topping manakah yang jumlahnya paling sedikit? Sayur dan kerupuk. Selisih topping sayur dan jamur enoki adalah 5. Terus jika satu gambar setiap topping mewakili 5 buah, maka jumlah topping kerupuk ditambah dengan topping bakso adalah 15. Berapakah total semua topping yang telah kelompok kalian ambil? 50. Terus topping manakah yang jumlahnya paling banyak diambil? Ada sosis, bakso, dumpling, sama jamur enoki. Terus topping apa yang jumlahnya paling sedikit? Sayur dan kerupuk. Lalu yang terakhir, buatlah kesimpulan dari program yang kalian buat. Saya sedang. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, apakah anak-anak semua sudah paham apa itu piktogram? Sudah. Ya, di sini siapa yang bisa menyimpulkan? Katakan. Menyimpulkan saya Ibu. Oke, baik, Laura silakan. Tadi kita sudah belajar tentang piktogram Ibu. Tadi kita udah nempelin juga yang itu diagramnya satu buku yang oranye jumlahnya 10, mewakili 10 sama
yang merah 5. Terus kita juga udah ambil sebelah-sebelah itu, Bu. Terus kita presentasiin. Oke, jadi Ibu, jadi piktogram itu adalah Penyajian nyata dalam bentuk gambar. Oke, baik. Pintar anak-anak Ibu semuanya. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD mandiri untuk anak-anak kerjakan di rumah. Ini sebagai PR ya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, bagikan teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Oke, baik. Karena pembelajaran kita pada hari ini sudah mencapai tahap yang terakhir, agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, mari kita sama-sama tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Pada ketua kelas akan untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.